Okasa mantap. Udah pernah Sarana Saling Pancasila Damani Kami Anugerah Katwasila Detami Bante Tatiyampi Okasa aham Bante Tisarana Tisarana Sadi Saling Pancasila Pancasila Damani Damanya Cami Kami Anugaha Dalam Katwasila Katwasila Detami Bante. Yamahang wadamitang wadeta Amandate Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato bhagavato Arahato arahato sama Sama sambuddhassa. Sambuddhassa Namo Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Buddhasa Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami gacchami. Saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Sarana gamanang paripunang. Bante Parnatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Amani Sikkhapadang Sukhapadam Samadhiyami Samyami Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Veramani Sikkhapadang Sikapadam Samadhiyami Kame Sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Sumitacara Veramani Sikapada Padang Samadhiyami Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musabada Musawada
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadarthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramera Maja Majapahit Panapratana Weramani Ramani Sikkhapada Sikkhapadang Samadhiyami. Inilah ketiga pelindungan beserta 5 latihan moral. Rawatlah sila dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang merawat sila dengan sungguh-sungguh akan mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan saat ini. Seseorang yang melaksanakan sila dengan sungguh-sungguh akan memperoleh harta kekayaan baik lahir ataupun batin. Seseorang yang merawat sila dengan sungguh-sungguh akan mencapai padamnya dari kekotoran batin dan mencapai nibbana. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Amabante sadhu sadhu sadhu. Selanjutnya pembacaan Aradhana Dhamma Desana. Mohon hadirin bersama-sama mengikuti. Brahmacaloka Dipati Sahampati Kata Jalia Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Tudama Anuka Imam Paja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puja rahe pujayato buddhe yadiwa sawake papanca samatikante tilna soka paridaweti. Seseorang pantas untuk memuja dan menghormati mereka yang patut untuk dipuja dan dihormati, yaitu para Buddha dan para siswanya yang pandangannya telah mengatasi segala konsep duniawi, yang telah mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Ya, pada para saudara-saudari sedama, saya menyampaikan selamat siang dan namo buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tema Dhamma yang berkenaan dengan tata cara puja bakti, ya. Tata cara puja bakti yang benar itu seperti apa sih? Ya, ini kalau dilihat dari sudut pandang baik nantinya secara Theravada, Mahayana, atau Tantrayana, ya meskipun kita secara kebudayaan memang berbeda dari negara-negara yang kita lihat, ya. Tapi dalam hal ini tentu satu hal di mana saya di sini ada buku panduannya, ya, yang tadi saya sudah kasih tahu Frederick. Yang pertama yaitu ini dari Sangga Theravada Indonesia, dan ini dari Dhammapada, ya. Jadi saya biasa kalau untuk parita ataupun pembacaan biasanya bisa menggunakan buku dua sumber ini. Jadi kalau misalkan nanti kita ada sesi pembacaan parita yang kemarin sudah saya share, yaitu parita yang sudah sesuai dengan tata cara bahasa Pali yang sudah baik, ya, yang sudah sangat baik.
dan artinya juga sudah disempurnakan. Begitu juga dengan Dhammapada ya. Makanya pada kesempatan siang hari ini saya berbagi pengalaman saja di mana akan juga dikaitkan dengan dhamma keseharian kita ya. Jadi ketika saya sewaktu lalu pergi ke Bodh Gaya di India sana ya, kita melihat berbagai macam cara puja ya yang dilakukan baik oleh para upasaka, upasika sampai para anggota sangga sekalipun ya. Jadi tata cara puja di sini satu hal yang harus kita ingat bahwa manfaat apa sih yang ditumbuhkan saat kita melakukan puja? Ya, yang pertama tentu kita manfaatnya ialah menumbuhkan keyakinan ya, keyakinan atau sada ya. Yang pertama tentu keyakinan kepada Tiratana, ya Buddha, Dhamma dan Sangha. Makanya kenapa setiap kali kita membaca Parita, Sutta, Gatha, Patha sekalipun, ini harus kita tahu manfaatnya. Misalkan saya membaca Parita ini untuk apa sih? Seperti contoh Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Saccakirya Gatha. Ya itu sebenarnya basic ya, basic atau fondasi kita. Bahwa kita harus mengingat sifat-sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha sehingga tiada perlindungan lain ya. Kalau di dalam Dhammapada itu dikatakan ketika seorang berlindung, masih berlindungnya ke goa-goa, ke pohon-pohon, ke batu, ke keris-keris tempat-tempat keramat, itu sebenarnya perlindungan yang masih ya, yang masih dikatakan paling rendah atau dikatakan paling ya bisa dikatakan nggak membawa perlindungan sejati ya. Tapi kita harus ketahui bahwa perlindungan yang sebenarnya yang pertama yaitu perlindungan kepada Tiratana, yang kedua yaitu perlindungan yang harus kita akui bahwa kehidupan kita sehari-hari ini berkenaan dengan hukum sebab akibat ya. Atau dalam bahasa Pali dikatakan sebagai paticca samuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan ya. Kalau hukum karma kan berkenaan dengan buah hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Ya, yang ketiga yaitu kita harus mengetahui apakah dari hasil yang kita lakukan ini sehingga menimbulkan atau memunculkan suatu perbuatan baru. Ya, perbuatan baru yang di sini dikatakan berkenaan dengan wipaka kama atau dikatakan hasil dari kita melakukan puja bakti itu seperti apa gitu. Yang keempat, ketika kita tahu, oh iya, dalam saya melakukan tugas saya untuk puja bakti, di sini saya punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab saya melakukan puja bakti ini untuk apa? Misalkan kalau kita mengulang dhamma kan kita diharuskan ada yang dikatakan dhamma desana, dhamma sawana ya, dari 10 perbuatan jasa baik yang kita lakukan. Ya, dhamma desananya ini ya kita mengulang parita, ya kita mengulang sutta. Ketika kita mengulang sutta, saat kita misalkan satu hari kita membaca misalkan Karaniya Metta Sutta atau Manggala Sutta atau sutta-sutta yang lainnya yang kita bisa pelajari di buku Parita, yaitu dikatakan kita mengulang dhamma. Ya, makanya dengan adanya kita mengulang dhamma di sini, kita tanggung jawab. Oh ya, saya tanggung jawabnya untuk mengulang dhamma. Ini yang menyebabkan saya memiliki yang namanya sada dari kama sakata, ya, kama sakata sada. Dan yang terakhir yaitu ketika kita mengulang parita, mengulang sutta atau mengulang gatha, kita akan mengetahui bahwa Sang Buddha saja yang sudah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, beliau ini masih mau menunjukkan jalan. Beliau ini masih mau menunjukkan cara untuk membantu para makhluk-makhluk yang menderita. Ya, sedangkan kita yang masih berjuang di alam manusia, kita kalau misalkan nggak mau seperti Sang Buddha, berarti kita bukan siswa-siswi utama Sang Buddha. Ya, makanya di sini kita harus tahu, oh iya, saya harus menjalankan sifat-sifat kebudahan. Ya, sifat-sifat kebudahan apa? Yaitu Brahma Wihara. Ada metta, ada karuna, ada mudita, ada upeka. Makanya ketika kita melakukan puja bakti nantinya, kita akan mengagungkan yang namanya Tathagata Bodhi. Ya, Tathagata Bodhisada. Di mana keyakinan yang kita munculkan atau keyakinan yang kita lakukan untuk bisa membantu makhluk-makhluk yang menderita. Khususnya makhluk-makhluk yang misalkan ada di sekitar kita seperti alam makhluk peta,
alam makhluk, ya bisa dikatakan para datu pajawika peta atau makhluk-makhluk yang masih membutuhkan terima jasa kita. Ini yang harus kita ketahui agar apa? Agar kita nantinya nggak tahu, oh ya saya baca parita buat apa sih, manfaatnya kan seperti itu. Ya makanya dari ini semua tentu dari adanya keyakinan kita, ya keyakinan yang kita lakukan untuk melakukan puja bakti, di sini yang harus kita ingat pertama, kita harus tahu manfaat dari kita mendengarkan dhamma itu untuk apa sih? Ya, kalau dulu saya waktu masih kuliah, ya misalkan kita selama masih ditempa sebagai samanera, sebagai seorang pabajita, ya setiap hari itu pasti ada yang dikatakan chanting. Ya, chanting itu dikatakan nyanyian kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tapi yang saya biasa lakukan bukan bernyanyi ya, tetapi mengulang kembali pariwacana. Ya, jadi setiap pagi sore itu biasa kita melakukan puja bakti pagi sore. Ya, misalkan paginya jam 5 subuh, itu dimulai dengan pembacaan parita, dan dilanjutkan dengan meditasi, malamnya juga sekitar jam 6 atau jam 7 sore, itu pun sama. Tujuan kita untuk mengulang kembali dhamma yang Sang Buddha ajarkan, ya tentu ini akan mengkondisikan kita akan menyukai yang namanya ajaran-ajaran Sang Buddha. Makanya, setelah kita tahu keyakinan yang sudah kita lakukan, yang tadi sudah kita perbuat, ya, kita harus tahu manfaat dari kita mendengarkan dhamma, ya. Mendengarkan dhamma. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 bagian 248 bahwa seseorang yang bisa mendengarkan dhamma dengan baik, maka dia akan tidak adanya pandangan-pandangan salah, ya. Jadi kalau kita di sini mengetahui yang pertama, dengan kita mendengarkan dhamma yang biasa disampaikan oleh para penceramah, para dhamma duta, para dhamma acarya, ya, acarya dhamma, guru-guru dhamma. Yang pertama yaitu setelah kita mendengarkan dhamma, kita akan mengetahui hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Atau dalam bahasa Pali dikatakan sebagai asutang sunati, ya. Asutang sunati, jadi kita belum pernah mengetahui dhamma-dhamma yang Sang Buddha ajarkan, sehingga setelah kita mendengarkan dhamma Sang Buddha yang diajarkan oleh para guru-guru dhamma, kita akan mengetahui manfaat-manfaat yang kita peroleh. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mengetahui hal-hal yang biasanya belum tentu jelas, ya, yang belum tentu jelas, sehingga dengan kita mendengarkan ajaran Sang Buddha, ini akan lebih jelas atau lebih mengerti. Sehingga kita terhindar dari yang namanya pandangan-pandangan salah atau pandangan keliru. Nah, yang ketiga ini yang paling harus kita apa ya istilahnya, harus kita kokohkan, ya, yaitu dikatakan sebagai kangkang wihanati, ya, kangkang wihanati. Jadi di mana saat kita mendengarkan khotbah dhamma yang Sang Buddha ajarkan oleh para penceramah, ini akan menghilangkan, mengikis yang namanya keraguan kita akan dhamma yang kita dengarkan. Jadi misalkan dhammanya, contoh seperti ini. Dengan berdana seseorang akan memiliki yang namanya kebajikan. Dengan berdana seseorang akan lahir ke alam surga. Kemudian muncul keraguan-keraguan. Emang penceramahnya sudah pernah lahir di alam surga sehingga misalkan bisa tahu alam surga itu seperti apa kan? Jadi ada tanda tanya gitu. Jadinya ketika kita mendengarkan dhamma dari para dhamma duta sekalipun, kalau kita menghormati dhamma, tentu kita mengurangi yang namanya keraguan-raguan. Terkadang juga ada ketika mendengarkan dhamma misalkan mengkritik, ya, mengkritik misalkan ceramahnya nggak bagus, ceramahnya begini. Nah itu ingat, itu bagian dari moha, bagian dari delusi, bagian dari kekotoran batin kita yang muncul. Jadi ketika kita mendengarkan dhamma sekalipun, bagaimana cara kita untuk memuji dhamma itu sendiri, bukannya memuji penceramahnya, tetapi memuji bagaimana dhamma yang Sang Buddha ajarkan, jangan dinilai, jangan dikritik, jangan dikomentari, dan juga untuk menghilangkan keraguan-raguan kita. Yang keempat ialah dengan kita mendengarkan dhamma, tentu kita akan semakin mengerti akan namanya intisari dhamma itu. Seperti tadi saya
menyampaikan saat di awal. Dengan kita menghormati Sang Buddha beserta para siswa-siswa utamanya dari zaman dulu hingga zaman sekarang, itu akan memperoleh yang namanya pandangan yang telah mengatasi konsep duniawi. Ya, jadi di mana konsep duniawi selama ini ya tentu yang dikatakan tidak akan lagi melekat di dalam diri seorang siswa utama Sang Buddha, kan seperti itu. Jadi ketika kita mendengarkan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, pandangan kita semakin benar sehingga tidak ada yang namanya micca-titi, tetapi yang namanya sama-titi, ya. Pandangan-pandangan yang benar dan sesuai dengan Dhamma. Dan yang paling terakhir, ya, dengan kita mendengarkan khotbah Dhamma di sini, maka pikiran kita, ya, pikiran dan kesadaran kita setelah kita mendengarkan Dhamma ini menjadi lebih tenang, terang, dan bahagia. Udah tenang, terang, seperti lampu Philips, ya. Jadi kalau kita semakin misalkan mendengarkan Dhammanya ini, misalkan orang yang tadinya punya banyak masalah, setelah mendengarkan Dhamma, masalahnya nambah masalah gitu kan, berarti itu dia nggak tenang. Tapi kalau misalkan orang yang setelah mendengarkan Dhamma, tapi dia punya pola pikirnya semakin jelas, gitu, semakin baik, semakin bijaksana, maka di sini dia akan memperoleh yang namanya pandangan benar itu sendiri. Makanya di sini ketika kita mendengarkan Dhamma, apakah Dhamma itu dikatakan sebagai lebih jelas atau tidaknya? Tentu Dhamma itu kan tentu banyak ya. Dari 84.000 kelompok Dhamma, satu hari aja misalkan kita membedah sutta, ya. Satu hari aja misalkan kita membedah sutta. Sutta yang paling misalkan suka kita diskusikan, ya. Sutta-sutta pendek misalkan. Dari misalkan kita membedah sutta yang ada di buku Parita dulu. Ya, ini pun salah satu cara kita untuk berdiskusi Dhamma. Ya, makanya dikatakan dengan kita misalkan mengadakan tata cara puja bakti di luar negeri, ya kalau dulu saya masih dikatakan ke India untuk berdhamma yatra, ya di sini tentu ada beberapa hal yang biasa saya lihat dari negara-negara Buddhis, ya seperti negara Thailand, ya seperti negara Thailand yang biasanya lebih khusyuk dalam hal puja. Biasanya mereka membawa objek puja seperti lilin, dupa, kemudian bunga, ya, kemudian lagi minyak, ya, pelitanya, sungguhnya, kan seperti itu. Tapi satu hal yang paling saya belum pernah lihat yaitu membawa yang namanya wewangian. Ya. Kalau wangian kita kan parfum ya biasanya ya. Parfum itu biasanya buat disemprot ke badan kan. Kalau di negara-negara Buddhis itu parfum biasanya disemprot ke altar. Jadi wangian-wangian ini yang terkadang suka dibawa. Ya mungkin kalau di zaman sekarang itu seperti contoh pewangi ruangan, air purifier gitu kan, pelembab udara. Ya itu pun bisa kita jadikan objek puja. Jadi biar ruangannya wangi, misalkan kita pakai parfum. Jadi bukan orangnya aja yang wangi, tapi Buddha rupanya pun wangi. Tapi ini hanya sebagai objek secara amisa puja. Ya, kan kita mengetahui bahwa dalam kita melakukan puja itu ada yang dikatakan amisa puja, ada yang dikatakan pati-pati puja. Ya. Kalau pati-pati puja ya sehari-hari misalkan kita berdana, ya. Sehari-hari misalkan kita merawat sila. Saat hari uposata misalkan kita meningkatkan ke uposata sila. Ya. Diimbangi dengan meditasi keseharian, kan seperti itu. Ya makanya kalau secara tata cara puja bakti, ya yang pertama biasanya karena misalkan di tempat sana kan biasanya di gedung kedutaan ya, kedutaan besar China ya biasanya ya. Ya meskipun saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah dengar gitu. Jadi ketika kita di gedung kedutaan ini ya memang kalau dalam tata cara puja Theravada itu lebih simple, di mana kita hanya membaca parita, kemudian bermeditasi, mendengarkan ceramah, pelimpahan jasa. Ya, tapi sebelum pelimpahan jasa biasanya ada memberikan amisa puja. Ya, memberikan amisa puja misalkan apa? Ya, seperti misalkan bunga, dupa untuk si penceramah. Ya, baru setelah itu ditutup dengan patidana. Itu kalau dari tata cara Theravada. Tapi kan kalau dari tata cara secara Mahayana atau Tantarayana berbeda.
Ya makanya nanti ke depan ya mungkin kalau misalkan mau, ya saat nanti ada kebaktian lagi kita bisa sharing dari berbagai macam, misalkan ada nanti biksu, ada lama atau rinpoche, tapi kan biasanya susah ya kalau untuk lama rinpoche kecuali yang bisa bahasa Indonesia. Ya makanya ketika kita melakukan tata cara puja di luar negeri ya secara simpelnya kita mengulang kembali parita, sutta, gata, itu pun dipilih ya. Kan di sini nanti ada yang khusus buat kebaktian. Parita kebaktian misalkan nanti untuk suttanya dipilih mau sutta dari Sutta Manggala Sutta atau Karania Metta Sutta atau Ratana Sutta, karena sutta-sutta ini yang biasa untuk keseharian kita, membaca dalam keseharian kita. Ya kalau misalkan nanti di rumah, misalkan Bante saya waktu di rumah mau baca parita apa ya, saya masih bingung gitu kan. Ya kita cukup membaca parita yang untuk keseharian kita, ya yang paling utama ya Buddha Dhamma Sangha Nusati, Satcakriya Gata, dan juga nanti ada paritanya. Biasa kalau saya biasanya puji-pujian kepada para Buddha, yaitu Atanatya Parita, itu juga bisa kalau untuk yang sedang sakit ya Bojjhanga Parita kan seperti itu. Kalau untuk biar nggak mimpi buruk ya Abhaya Parita. Ya meskipun parita ini harus kita pahami maksud tujuannya ya. Karena ketika kita membaca salah satu sutta, kita nggak tahu literaturnya, kronologinya, kita pun nggak tahu manfaatnya kan seperti itu. Kalau misalkan untuk kita rumah kita terjauhi dari mara bahaya, ya misalkan dari mara bahaya kebakaran, api, ya itu dikatakan sebagai wataka sutta atau di buku parita wataka parita. Ya, jadi memang dari setiap parita-parita ini ada kronologinya, ada silsilahnya kenapa parita ini kok istilahnya dimasukkan ke dalam buku dan dimasukkan untuk kita baca keseharian. Ya syukur-syukur kalau misalkan selama kita di rumah kan apalagi sekarang masih masa pandemi, pagi sore kan ini ada sekitar ada 40 ya, 40 poin kalau nggak salah. 36 number ya. 36 number buku parita ini ada 36. Nanti kita bagi. Misalkan sehari mau baca 6 nomor kan seperti itu. Jadi terstruktur dan juga bisa bergantian. Ya kalau untuk di tempat puja ya paling karena tempatnya pun mendesak, nggak boleh lama-lama kan seperti itu. Ya tata cara puja yang sebenarnya ya misalkan selama 30 menit baca parita, kemudian 10 menit meditasi, ya, kemudian misalkan 30 menit lagi Dhammadesana, ya kan paling 1,5 jam, ya 90 menit kan kayak seperti kuliah gitu kan. Ya makanya kalau untuk puja di tempat luar negeri kan memang lebih praktis, lebih simple. Tidak seperti di wihara kita kan bisa berjam-jam gitu kan. Ya sebenarnya pada dasarnya konsentrasi itulah yang harus kita dapatkan saat puja bakti itu. Sama seperti meditasi. Ya, jadi penjelasan Bante seperti ini kepada semuanya. Ketika kita melakukan puja ya untuk mengurangi yang namanya keraguan-raguan kita kepada Dhamma itu sendiri. Sehingga pati-pati Dhamma yang kita lakukan dalam kehidupan kita semakin lebih kokoh dan tidak terombang-ambing oleh yang namanya gejolak kehidupan kita sehari-hari. Demikian Frederick yang bisa Bante sampaikan. Ya. Terima kasih Bante atas Dhammadesanya. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, mungkin boleh tulis dulu di kolom komentar. Namo Buddhaya, Bante dan teman-teman. Ya. Saya sedikit menambahkan ya. Boleh. Kebetulan saya pun selain Theravada belajar Mahayana. Jadi hari ini kan tema kita tentang puja bakti, sama ditambahkan sama Bante Dhammadesana ya. Jadi saya sedikit menambahkan tentang puja bakti. Ada manfaatnya nggak sih tentang kita baca sila, baca parita, mantra? Nah,
teman-teman buat yang remaja mungkin masih kurang pengalaman tentang ini, kalian coba renungin kejadian di kehidupan kalian. Saat kalian mendengar musik, suatu musik yang luar biasa nyanyiannya, yang membuat kalian terharu, bahkan meneteskan air mata. Atau mendengarkan musik yang membuat kalian bahagia luar biasa, sampai jingkrak-jingkrak, goyang-goyang, kepala godek-godek, dan macam lagi. Nah, itulah kekuatan dari suara. Demikian juga suara parita, puja bakti. Jadi kalau saat itu, saat kalian membacakan parita dengan kekuatan dari hati kalian, dengan kekuatan spiritual kalian, maka getaran frekuensinya itu bisa membuka ke semua alam. Nah, ini logikanya. Jadi setiap alunan suara kita itu memiliki frekuensi, kekuatan masing-masing. Betul nggak sih kita baca parita ini, itu memiliki kekuatannya? Nah, disitulah. Kalian bisa melihat itu dari kehidupan kalian sehari-hari. Kalian nggak percaya, coba kalian teriak sesuatu. Kalian seperti kita nyanyi, ada nadanya do re mi, seperti itu. Jadi itu memiliki kekuatannya. Nah, karena kalian memang bukan para samana, petapa, ataupun para murid mulia Sang Buddha, pengalamannya akan memang kurang. Tapi sebagai seorang umat biasa, saya rasa pengalaman mendengarkan suatu lagu itu sangat kaya ya. Jadi bisa satu lagu kalian merasakan, waduh inilah lagu saya itu senang luar biasa. Saya kalau dengar lagu ini bahagia banget. Nah seperti itulah kesannya. Seperti itulah kekuatannya. Nah, kalau itu dengan pelatihan yang luar biasa, maka kekuatan pembacaan parita ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu satu. Terus yang tentang Dharma Desana, yang tadi Bante mengatakan timbul keraguan-raguan di kita, timbul kita kritik, timbul sanggahan. Nah, ini pengalaman saat kami istilahnya berdhamma desana dengan guru-guru kami. Guru kami cerita, kamu masih ingat dengan Sacaka? Nah, mudah-mudahan teman-teman Dharma tahu, Sacaka itu siapa ya? Sacaka itu seseorang di kehidupan Buddha Gotama yang smart, pintar sekali. Dia nantang Sang Buddha untuk bicara tentang kehidupan. Loh, kok Buddha Gotama kasih kesempatan ya? Kesempatan dikritik habis-habis tentang Dharma. Disangga bukan sangga yang baik, sangga yang negatif luar biasa. Oh, ternyata Buddha dengan mata batinnya melihat berapa ratus tahun kemudian Sacaka ini akan mencapai arahat. Makanya Buddha dengan penuh cinta kasih menerima tantangan itu. Jadi setiap kritikan, setiap keraguan-raguan, ayo silakan bicarakan. Dengan pencerahan, dengan kekuatan Dharma, aku terangkan kamu. Begitu. Jadi tugas-tugas kami itu membantu keraguan-raguan kalian untuk diselesaikan kami. Tanpa kalian kemukakan keraguan-raguan kalian, tanpa kalian kemukakan kritik-kritik kalian, gimana kami tahu? Itu guru kami mengajarkan. Jadi kalian ada ragu, kalian ada kritik tentang kami, tentang Dharma, tentang Buddha, bukan dosa, bukan suatu kesalahan, bukan suatu karma buruk, tapi kesempatan karma baik di mana kami bisa mencerahkan kalian. Begitu. Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Semoga bisa membantu dan memberikan kebaikan buat kalian.
Terima kasih atas kesempatan ini kepada Bante dan teman-teman. Namo Buddhaya. Om Budaya, terima kasih tambahan desananya. Yusuf. Oh, dari Anggun ada pertanyaan, Bante. Oke, silakan Anggun. Anggun. Sinyal. Anggun nge-freeze. Anggun. Sinyalnya Oke. enggak kayaknya. Sinyalnya lagi apa ya? Bentar ya. Ya. Kira-kira teman lain ada pertanyaan tidak ya? Sembari kita menunggu Anggun yang internetnya lagi mungkin agak nge-lag. Kenny, ada pertanyaan? Mungkin soalnya aku juga belum tahu banyak ya tentang Buddhism, masih agak baru. Aku mau nanya Bante ya boleh tentang ini tadi ada Theravada sama Mahayana ya Bante. Aku mau nanya dong ini perbedaannya mungkin prinsip-prinsipnya yang major apa perbedaannya gitu? Apa dengan cara beribadahnya berbeda atau paritanya misalnya gitu, Bante? Sebenarnya kalau ditanya tentang perbedaannya itu dari sejak masa konsili ya, sejak persamuan. Jadi saat persamuan ini secara kebudayaan, kalau Mahayana secara kebudayaannya lebih mengarah ke China, ke daerah dataran tinggi Tibet gitu ya, dan juga sampai muncullah Tantrayana ya. Sebenarnya dari situ. Kalau di Theravada sendiri kan dari India, kemudian ke Sri Lanka, Ceylon, Myanmar, Kamboja, sampailah ke Thailand. Jadi penyebarannya sih yang pertama, penyebaran agama ini, kemudian muncullah kebudayaan-kebudayaan baru, sehingga yang menyebabkan juga perbedaan dalam hal warna pakaian, kemudian perbedaan dalam hal aturan-aturan kebikuannya juga, kemudian tata cara makannya juga berbeda. Ya, sebenarnya kita tujuannya sama, yaitu mencapai kebebasan sejati atau nibbana. Tetapi karena adanya memang satu perahu itu tidak harus satu kepala yang sama, satu nakoda yang sama, sehingga itulah yang menyebabkan adanya perbedaan. Tapi pada dasarnya sama, yaitu mengikis kekotoran batin setiap manusia. Karena kalau di Mahayana ada bodi kita, sehingga bagaimana caranya menolong para makhluk yang masih menderita sebagai jiwa bodhisatwa. Kalau kami di Theravada mensucikan hati pikiran kita atau memurnikan pikiran kita sehingga kekotoran batin kita semakin terkikis dan mencapai tingkat-tingkat kesucian, seperti itu sih. Mungkin nanti dari Mr. Yusuf bisa menambahkan. Ya. Terima kasih Bante. Ini saya tambahkan ya, mungkin buat teman-teman juga yang kuliah di China, jadi sedikit menambah informasi. Jadi gini sebenarnya, dasarnya memang intinya dari Buddha Gotama. Pada saat kami itu diutus untuk menyebarkan Dharma ke masing-masing tempat, media, itu kendala kami itu berbeda-beda. Jadi seperti saudara kami yang ke Tibet, itu tanahnya gersang, tumbuhan itu sangat-sangat langka. Jadi kami di sana itu makannya itu binatang. Jadi kita tuh lebih banyak makan daging-dagingan dibandingin sayuran. Itu satu. Terus kedua, di sana itu bukan lahan yang subur. Jadi tidak ada tuh yang namanya rupang-rupang. Yang ada cuma semacam lembaran, entah itu dari kulit binatang, entah itu dari semacam kain tenun, yang menjadi fokus untuk puja kami gitu loh. Demikian juga ada ke tempat yang lain.
Jadi kami ke sana itu gersang, penduduknya miskin. Kami untuk mendapatkan dana dari mereka itu sulit. Akhirnya dengan kemampuan kami, dengan skill kami membantu masyarakat di sana. Untuk Theravada itu tidak diperbolehkan. Itu para petapa, samana, ya, di para biku, bante lah yang kalian kenal itu untuk berkarya, untuk bisa hidup sendiri, ya, mengandalkan dana dari masyarakat. Tapi di tempat itu kami tuh nggak bisa untuk hidup seperti itu. Jadi kami yang berkarya, kami yang membantu masyarakat. Makanya kalian kalau lihat film sejarah Shaolin Sea, itu mereka membantu dari segi pengobatan, tanaman, jadi kami berkebun, gitu loh. Dan banyak lagi. Secara winaya Theravada itu kami nggak boleh. Tapi kenyataan kehidupan kami, kalau kami nggak begitu, gimana kami bisa dibantu? Kami harus membantu masyarakat. Jadi ada perbedaan pelaksanaan di dalam kehidupan. Tapi yang paling inti, winaya besar yang kami tetap jalani itu tetap kita lakukan, seperti tidak menikah, terus tidak membunuh, dan macam-macam itu ada 5 yang besar itu. Yang lain-lain yang kecil-kecil ya, termasuk kayak jubah, itu pun kami berbeda. Gitu loh. Jubah kami itu boleh dikata ya, itu cuma depannya saja yang sama. Di dalamnya itu kami boleh pakai busana yang seperti orang, ya zaman dulu bisa berbusana aja udah puji para Buddha. Gitu loh. Jadi tidak ada ketentuan seperti ini itu gitu loh. Bahkan busana zaman kami yang dulu itu pun itu compang-camping, yang penting bisa ditambal dan bisa menutupi kulit, tidak kedinginan, sudah puji Buddha. Begitu. Nah, kebetulan ini pun menjadi suatu pertukaran pikiran dari para sesepuh kami, guru-guru kami, untuk mengetahui kok ceritanya gimana bisa kami itu bisa berbeda Tera dan Maha itu. Termasuk dari puja baktinya, termasuk seperti yang saya katakan, kalian belajarlah membacakan parita dengan kekuatan batin kalian, dengan kekuatan spiritual kalian. Itu intinya. Makanya kalau kalian ke Mahayana, kalian lihat kan, yang membaca parita ada berapa orang, pendukung alat-alatnya. Kalau kita kan yang Theravada cuma gong, kalau yang Mahayana kompleks banyak. Dia buat apa ya? Punya pola pikir berbeda. Supaya bisa membuat suatu suasana lebih seperti kayak konser nyanyi lah gitu loh. Seperti itu. Jadi kami mengikuti bahkan para istilahnya saudara-saudara kami, bukan sesepuh, itu menggunakan instrumen yang sekarang. Dari mulai piano, dari mulai drum, yang lebih unik lagi, yang main juga bukan umat, yaitu para samana, yaitu para biksu. Nah, ini melanggar winaya atau enggak? Ya kan semua kembali ke masing-masing. Kami ini kan cuma sama seperti kalian, yaitu sedang berlatih, menjalankan, melaksanakan dharma di kehidupan saat ini. Semoga mencapai pencerahan, semoga mencapai tingkat kesucian, sama seperti kalian. Jadi, jangan sampai salah pandangan. Saya belajar Buddha, Dharma, nggak boleh kaya. Salah itu. Coba kalian baca riwayat para Buddha. Ada nggak para Buddha itu lahir dari orang miskin? Kalian coba. Kalau iya, kalian kasih ke Bante. Bante, saya baca nih riwayat Buddha ini nih. Dia lahir nih dari petani. Dia lahir nih dari, maaf, pengemis. Kasih Bante. Biar Bante jadi PR. Buat menyangga. Begitu. Kok kenapa para Buddha, calon Buddha itu semua lahir dari riwayat keluarga yang luar biasa. Nah, jadi
Jangan pandangan salah, belajar Buddha Dharma itu nggak boleh kaya. Saya harus melepaskan keduniawian. Salah. Tapi jangan lagi pandangan salah. Bahwa saya belajar agama Buddha ini mesti kaya. Apapun saya cara menghalalkan. Yang penting saya kaya. Itu juga pandangan salah. Nah baiknya bagaimana? Tanyakan Bante. Begitu. Jadi harus sempurna. Dia punya kualitas keduniawiannya. Dari mana? Sempurna materinya. Sempurna fisiknya. Coba kamu cari. Ada nggak Buddha yang cacat? Pincang kakinya. Sumbing. Matanya ini. Nah, sempurna fisiknya. Idiot? Enggak. Gitu. Ya. Jadi di Mahayana pun juga, wah, kamu perhatiin deh, umat-umat Mahayana lebih kaya loh daripada umat-umat Theravada. Maaf nih. Kenapa? Jangan terjebak. Oh nih, lepasin keduniawian. Bukan. Bukan begitu cara melepaskan keduniawian. Oke, sampai di situ nanti meluas. Terima kasih nih atas kesempatan. Namo Buddhaya. Tambahannya so. Oke. Bante, ini ada pertanyaan titipan dari Anggun tadi. Katanya internetnya bermasalah. Pertanyaan dari Anggun katanya begini, Bante. Nah, jika kita lagi di luar negeri, terus kita nggak ada altar. Kalau baca parita mesti duduk ke arah mana atau menghadap ke mata angin mana gitu, Bante. Ya. Bagusnya bagaimana ya, Bante? Ya, kira-kira pertanyaan begitu. Secara konsep ya, sebenarnya yang adanya altar itu sejak tradisi puja penghormatan kan, di mana altar ini menjadi objek ketika mata memandang, ya, objek ketika mata memandang. Misalkan harus ada Buddha Rupang, harus ada air, harus ada dupa, harus ada bunga, harus ada buah, harus ada lilin, dan sebagainya. Sebenarnya altar yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Ya. Jadi di mana tanpa adanya altar pun kalau kita membaca sutta misalkan dengan cara yang benar, penghormatan yang benar, posisi duduk yang benar, mau kemanapun menghadapnya, mau ke atas, ke bawah, kemana gitu ya, ini nggak ada masalah. Selama altarnya sesungguhnya kan batin. Ya. Ketika kita membaca itu, batin kita semakin bersih, murni, nggak adanya kekotoran batin yang ada membuat kita semakin mengerti, memahami dhamma itu, itulah yang akan mengkondisikan kebenaran itu sendiri. Ya makanya kenapa ketika kita yang seperti tadi saya sebutnya Suhu Yusuf sampaikan bahwa ketika kita melafalkan suara misalkan Amitofo, 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 itu akan adanya sebuah getaran vibrasi dari pengucapan kita sehingga membuat pikiran kita semakin lebih jernih, dan juga yang paling utama di sini pengucapan dalam hal hafal sama lafal kan berbeda. Kalau hafal itu nggak memperhatikan tanda bacanya pun salah. Tapi kalau kita melafalkan dengan cara yang benar, misalkan membaca Sutra Mahayana ataupun Parita di Theravada, tetapi tanda bacanya sesuai dengan kaidah bahasa Pali yang benar, sesuai bahasa Sanskerta yang benar, itu pun akan mengkondisikan sebuah kebenaran dari Dhamma itu sendiri. Ya makanya tadi juga ada pertanyaan saat saya mengisi sekolah minggu bahwa Bante, apa sih artinya Amitofo? Ya, saya langsung luruskan. Ketika kita membaca Amitofo itu dikatakan dari Amitabha Buddha, ya, dari Amitofo, bukannya Amitofo, tapi ya, bukannya A. Kalau A kan Indonesia banget gitu kan. Kalau Mandarin kan Amitofo gitu kan. Ya sebenarnya seperti itu. Makanya ketika misalkan kita mengucapkan kata sadhu aja, kalau sadhu A-nya pendek, U-nya panjang, itu pun salah. Karena sadhu yang benar, A-nya panjang, U-nya pendek. Sadhu, sadhu, sadhu. Kan seperti itu.
Ya, jadi dari pengucapan ini aja kita pun harus teliti ya, teliti dan juga aduh nanti muncul lagi keraguan-keraguan, aduh ucapan saya salah nggak, aduh saya salah kan kadang kayak gitu kalau namanya kita masih jiwa muda kan ya. Nanti misalkan kamu kenapa nggak mau rajin baca parita? Aduh badai nanti saya takut pengucapannya salah. Jadi alasan baru lagi kan. Ya makanya sebenarnya dalam hal ngadep sih nggak ada masalah ya, mau kita searah mata angin yang penting ya saat kita membuat kondisi pikiran kita lebih tenang dengan adanya cinta kasih, ucapannya benar, yang paling utama kan saca itu sendiri ya, paramata saca, paramata dhamma yang Sang Buddha sudah ajarkan untuk membuat kita memupuk yang namanya paramita ya. Kalau di dalam Mahayana ya sat paramita, kalau dalam Theravada ya dasa paramita, ya seperti itu sih untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Bante. Kira-kira dari teman-teman lain, teman-teman sedama ada pertanyaan lagi kah? Sorry Bante, mau nanya lagi nih satu lagi. Tadi katanya dengan cara pembacaan ya? Cara pembacaan kita gimana belajarnya sih? Apa tuh mungkin lebih sering mendengarkan atau mungkin kan di parita-parita gitu aku lihat banyak ada simbol. Mungkin itu dengan ada berhubung dengan cara pengucapannya ya? Atau gimana? Sebenarnya kalau untuk tulisan ya sama seperti tulisan Mandarin, ada turun naiknya, ada panjangnya, ada turunnya aja, ada naiknya aja. Kalau di dalam Theravada punya kan hanya huruf panjang sama titik atas, titik bawah. Ya itu pun ada di buku Parita itu sudah dijelaskan. Jadi bagaimana cara kita untuk pengucapannya, bagaimana cara kita untuk melafalkannya, dan jangan sampai sudah hafal tapi nggak sesuai dengan kaedah bahasa Pali yang benar, kan seperti itu. Makanya kalau kita melihat buku Parita ini ya saat di awal itu ada panduan pembacaan bahasa Palinya. Ya jadi memang ketika kita membaca Parita pun ya misalkan belum bisa bacanya secara utuh gitu, secara iramanya, secara konsonannya ataupun intonasinya, ya kita sambil dilafalkan dulu, baru nanti kita mengikuti dalam hati, kan kayak begitu. Apalagi zaman sekarang kan semua udah dari aplikasi ya. Aplikasi pun bisa kita dengarkan, ada rekamannya, baru kita ikuti. Mudah, sekarang mudah. Hanya yaitu hatinya. Ya. Hatinya kalau mau baca, ya itu pun tidak ada keterpaksaan. Karena kerelaan kita, waktu kita, kapan kita meluangkannya. Sama halnya ketika kita meditasi. Kalau meditasi kita nggak ada kerelaan, ya nggak bisa fokus, kan seperti itu. Ya. Terima kasih Bante. Nanti ini ada satu pertanyaan dari aku sendiri. Ya, berarti Bante seperti yang Bante katakan tadi untuk altar. Jika kita sendiri memang belum ada altar ataupun altarnya sedang tidak berada sama kita, kita boleh mengumpulkan teman-teman baca parita dengan ketulusan hati, dengan pelafalan yang baik dan benar, itu juga sudah terhitung Bante. Selama ada cinta kasih. Jadi ketika kita membaca parita, sutta, gata, mantra, sekalipun kalau yang tadi Suhu sampaikan ini dengan melafalkannya penuh kesungguhan gitu, itu kan akan membuat adanya konsentrasi ya. Konsentrasi kita semakin kuat sehingga adanya getaran cinta kasih dan kasih sayang kita, dan kita bisa melakukan dengan cara misalnya semoga makhluk-makhluk yang berada di sekitar saya dengan saya membaca parita ini, mereka semua turut merasakan sukacita, turut merasakan kebahagiaan dari kebaikan yang saya lakukan. Karena tujuan kita kan lebih ke arahnya giving, ya, memberi, ya, bukannya menerima. Kalau kita lebih banyak kan tujuannya ke memberi. Ya. Jadi di mana ketika kita memberi semua, memberikan jasa-jasa kebajikan kita, itu akan mengkondisikan yang lain pun turut melindungi kita, kan seperti itu. Ya. Tapi dengan kondisi memberi itu berarti kondisi kita sendiri sudah terpenuhi dahulu, baru kita bisa memberi dengan ketulusan hati atau gimana Bante? Sebenarnya seperti itu sih konsepnya. Tapi kalau secara kontekstualnya kan selama kita bisa
membantu yang harus kita bantu secara di dalam Karania Metta Sutta itu kan ada, jadi di mana kita merawat orang-orang yang harus kita rawat, ya. Jadi merawat orang-orang yang harus kita rawat, sehingga itulah yang dikatakan sebagai apa yang harus kita lakukan dengan cinta kasih kita. Jadi dengan kita melakukan cinta kasih ini, makanya semakin kita lebih banyak ke dalamnya gitu kan, introspeksi diri juga, seperti itu sih. Oke, baik Bante. Oh ya Bante, terus kalau dengan membaca parita, apakah kita sebagai manusia ya Bante, kan sifat dasar kita kan memiliki egois. Kira-kira dengan membaca parita, apakah egois kita juga akan semakin menurunkah, atau seperti yang kita korelasikan dengan keraguan setelah mendengar Dhammato atau membaca parita, apakah ada hubungannya sama keegoisan manusia masing-masing Bante? Sebenarnya perubahan secara mentalitas itu tentu ada ya. Kalau dari mereka yang sebelumnya nggak tahu Dhamma, kemudian sedikit demi sedikit mempelajari Dhamma, itu kan sama saja seperti orang sedang memupuk tanaman, ya. Ketika memupuk tanaman, mungkin ya ada kotoran ataupun ada hama yang mengganggu, ya dia bisa lebih membersihkannya, kan seperti itu. Berbeda hanya seperti orang yang setiap harinya nggak adanya siraman-siraman rohani, ya itu akan semakin gersang batinnya. Sehingga ketika masalah itu datang, ya bisa saja dia langsung keluar dari masalahnya bagaimana? Ya bisa saja dia hijrah agama, pindah keyakinan, kan seperti itu. Karena dia punya landasan nggak kuat. Tapi kalau landasan dia kuat, keyakinan dia kuat, semakin kokoh yang tadi saya sampaikan, itu dia akan memiliki namanya pandangan yang benar, sehingga apapun yang dia lakukan, semua penuh dengan kewaspadaan dan perhatian dia. Kan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya. Egoisnya dia semakin menurun gitu. Oke. Kira-kira teman-teman lain sepertinya sudah tidak ada ya yang memberikan pertanyaan. Oke,